Hatta mendapatkan Pemuda Pelopor Nasional tahun 2023 dari Bapak Menteri Aryo Tejo. Aryo Tejo. Jadi dulunya Hatta tuh tinggal sama nenek. Mantap. Awalnya jadi membuat produk itu ya selingan lah untuk membeli LKS dan lain sebagainya. Membumi di tanah Melayu Belitung. Budayamu, budayaku, budaya kita semua Indonesia. Selamat siang Kak Atta. Selamat siang. Jadi kita lagi bersama Kak Atta Kabong nih, Iya. salah satu pemuda pelopor berprestasi yang ada di Kabupaten Belitung. Dengar-dengar Kak Atta ini mendapatkan predikat pemuda pelopor dari Disparbud Keporap Pemprov Babel ya? Ya, jadi Wah. kalau Hatta sendiri bukan hanya Pemprov Babel, Hmm. tapi dari Kemenpora RI. Oh, Ya, iya. jadi tahun 2023 Hatta mendapatkan Pemuda Pelopor Nasional tahun 2023 dari Bapak Menteri Aryo Tejo. Aryo Tejo. Ah. Wah, sangat-sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Jadi di sini Mutia mau bertanya nih sama Kak Atta mengenai kerajinan yang ada di Atta Kabong ini. Ya. Bagaimana sih awal mula Kak Atta itu memulai karir sebagai pengrajin dan bagaimana perjalanannya sampai ke saat ini? Jadi awal mulanya itu dari duduk di bangku sekolah dasar SD pada tahun 2011. Awal mulai karir itu berjualan kerajinan tangan. Istilahnya itu membuat produk lah. Produk. Ya, dijual di pasar tradisional Tanjung Pandan. Awalnya di pasar tradisional terlebih Pasar dahulu. tradisional Tanjung Pandan. Sehingga bergerak karena kan untuk kebutuhan sekolah ya waktu Iya. itu, karena kan kita sedang berjuang. Jadi dulunya Hatta tinggal sama nenek. Awalnya jadi membuat produk itu ya selingan lah untuk membeli LKS dan lain sebagainya kayak gitu. Sehingga masuk SMP sekolah menengah pertama, awalnya membuat surat izin usaha. Izin usaha. Ya waktu itu Karena usahanya udah makin maju, makin ya kan? berkembang, sehingga masuk 2015 kita meyakinkan bahwa membuka NIB, nomor induk berusaha, membuatlah kerajinan tanja awal mulanya. Awalnya tanja dulu, Ya, baru berkembang ke yang lainnya. yang lainnya seperti Tanja itu ya ikatan kepala Melayu, yaitu tanah yang dipijak. Jadi tanjak ini benar-benar kerajinan khas dari Belitung. Ya, Oke. Apa sih yang menginspirasi Kak Atta untuk menjadi seorang pengrajin? kalau menginspirasi sih karena kebutuhan ya. Oke. Jadi waktu itu memang benar Hatta dari kalangan orang yang tidak berada. Jadi kami berjuang untuk sekolah, dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, itu kita berjualan, membuat produk yang memang kalau Hatta pribadi itu ya karena hobi, dari mulai hobi dan cinta. Jadi kalau pembuatan produk itu hobi dan cinta. Karena waktu zaman itu, waktu sedang sekolah, Hatta tidak memikirkan, oh ya teman sebaya nih, kita main nih, Iya. jalan apa segala macam. Kalau Hatta pemikirannya tidak seperti teman-teman Udah pada lebih umumnya. maju ya. Ya, bukan lebih maju sih, karena kebutuhan tadi. Iya. Jadi kita memang benar-benar membuat produk ini karena kebutuhan, bukan hanya sebagai hobi dan lain sebagainya. Jadi hobinya itu bisa dikembangkan Iya. karena ada kebutuhan tadi gitu. Sehingga keterusan sampai sekarang. Oke, bagus sekali Atta. Mungkin apa sih tantangan terbesar yang Kak Atta hadapi sebagai seorang pengrajin dan Kalau- bagaimana cara Kak Atta mengatasinya? Kalau tantangan terbesar sih karena pertama, kalau untuk sekarang sih kalau tantangannya itu dari barang yang datang ke Belitung, produk-produk kerajinan yang bukan, maksudnya dia khas Pulau Belitung, akan tetapi pembuatannya itu di luar Pulau Belitung. Jadi produksi dan lain sebagainya itu di luar pulau. Di luar pulau. Sedangkan kita yang anak negeri, anak Pulau Belitung sendiri itu memproduksi barang tersebut, susahnya di situ.
Tapi kalau untuk susahnya sih, kalau untuk seni kabong, rumah budaya kabong itu sendiri tidak susah. Karena kita ada pengrajin, ada alat dan lain sebagainya. Punya rumah produksi sendiri. Bagaimana sih cara Kak Atta menemukan ide-ide baru untuk desain kerajinannya yang awalnya itu bermula dari tanjak hingga berkembang sampai saat ini? Kalau untuk idenya sendiri, Hatta itu dari luar. Dikarenakan kenapa Hatta juga pengajar di Sultan Idris, Johor, Malaysia. Jadi memang dari awal Hatta kuliah, itu Hatta kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, sekarang UNY. Hatta kuliah 3 semester, Hatta untuk memutuskan berhenti. Hatta mengambil kerja yaitu tenun motif Melayu Belitung. Tapi bukan hanya Melayu Belitung, tenun motif Melayu pada umumnya, baik itu Sumatera, Semenanjung, dan pesisir Kalimantan. Jadi udah berbagai sumber untuk ide pembuatan kerajinan ini kayak bagus sekali Kak. Fokusnya ya memang pijakannya ya tanah Melayu. Karena Melayu itu kan luas. Kita Belitung termasuk Melayu gitu kan. Kita termasuk Deutero Melayu atau Melayu Muda. Melayu itu kan ada Melayu tua, Melayu muda. Apa sih makna atau filosofi di balik karya-karya yang Kak Atta buat? Kalau karya-karya yang Hatta buat, terutama ya, yang harus berpijak kepada Melayu itu sendiri. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi setiap produk yang kita produksi memiliki makna dan arti filosofi yang mendalam tentang keislaman Melayu. Jadi seperti produk-produk baju adat, kita di sini ada penjahit, tapi kita bukan penjahit yang ada di pasaran. Kita penjahitnya khusus untuk membuat produk-produk baju adat Melayu, seperti baju kurung, baju teluk belanga, baju cekak musang, baju kebaya labu, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya, nggak bisa sembarangan diproduksi. Apa sih momen paling berkesan yang pernah Kak Atta alami sebagai seorang pengrajin? Momen yang paling berkesan ialah diajak oleh pemerintah diraja Singapura dan Malaysia itu keliling Asia Tenggara, ikut pameran di beberapa kota di Asia Tenggara seperti Myanmar International Fashion Week, Pattaya Halal Fest, terus Suntec City Select Fest Festival dari Singapura dan lain sebagainya, beberapa negara di Asia Tenggara. Keren sekali Kak Atta, ada mancanegara nih si Atta Kabong ini. Alhamdulillah. Oke, ini balik lagi ke tanjak nih pertanyaannya. Untuk warna dari tanjak itu inspirasinya dari mana sih Kak? Kalau inspirasi dari tanjak itu Hatta dapatnya di kantor kearsipan Kabupaten Belitung, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung, itu tentang Ikatan Kepala Melayu yang ada di Pulau Belitung. Karena di Pulau Belitung ini banyak ragamnya. Ternyata ada namanya sinding, ada namanya getang, ada namanya balong raji, dan lain sebagainya. Itu Hatta pelajari dan Hatta buatlah sedemikian rupa untuk menjadikan oleh-oleh khas dari Pulau Belitung gitu. Jadi bukan sembarangan dibuat oleh Rumah Budaya Kabong lalu dijual untuk memajukan pariwisata, tetapi tidak. Kami ada pijakannya, bukan hanya sekedar membuat. Benar-benar diperhatikan. Kalau untuk negara luar mesan dengan kita produksi di Belitung itu bukan karya Belitung, akan tetapi mereka custom. Oh, Custom dari mereka kita buat, kita produksi, itu yang kita pamerkan. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah bahwa Rumah Budaya Kabong menjual adat Melayu keluar, menjual adat Melayu Belitung keluar, itu tidak. Selanjutnya bisa ceritakan sedikit kah tentang teknik atau metode khusus yang Kakak gunakan dalam membuat kerajinan? Ya, kalau teknik itu, kalau untuk di Rumah Budaya Kabong sendiri ialah teknik sulam, terus ada teknik tekat, yang mana itu adalah sifatnya tradisional, yang manual, dijahit menggunakan tangan satu-satu, benang satu-satu. Jadi kita memang benar-benar handmade, dari mulai tenunan, sulaman, dan lain sebagainya. Dan diajarkan langsung dari Hatta pribadi, proses pembuatan, penciptaan, dan lain sebagainya. Ya. Ini prestasi apa saja yang telah diraih sampai saat ini dari Hatta Kabong? Kalau prestasi, alhamdulillah sih dari luar, kebanyakan dari luar. Kita pernah juga membuat kostum Miss Grand International Singapura pada saat Miss Grand International di Jakarta. Waktu itu kan Ivan Gunawan yang punya acara, kita perwakilan dari Singapura.
terus juga desain ASEAN Internasional, penghargaan dari Myanmar. Terus tidak lama lagi pada tanggal 16 September nanti saya akan mendapatkan penghargaan dari negara pelancongan Malaysia, yaitu Pelestari Budaya Melayu Nusantara. Nah, nanti diberikannya di Genting, Malaysia. Genting Malaysia. Kuala Lumpur. Oh, banyak sekali prestasinya Iya. kan ya. Apa di luar negeri gitu. Sangat-sangat menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia khususnya. Apa sih nasihat yang ingin Kak Atta sampaikan kepada generasi muda yang ingin mengikuti jejak Kak Atta sebagai pengrajin? Kalau tips dari Hatta ialah selalu membumi di tanah Melayu Belitung itu sendiri, baik itu anak-anak muda. Ayo anak-anak muda di Kabupaten Belitung, kita jangan hanya sebagai penonton, tapi kita harus menjadi orang di dalamnya, karena kita ada daerah pariwisata. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Membumi di tanah Melayu Belitung, budayamu, budayaku, budaya kita semua, Indonesia. Oh, mantap sekali Kak Atta. Terima kasih Kak Atta untuk waktunya ya. Ya, sama-sama. Sangat-sangat menginspirasi saya dan juga teman-teman yang menonton tentunya. Banyak sekali yang bisa dapat kita ambil dari perjuangan Kak Atta selama menjadi pengrajin. Yeah. Oke Kak Atta, saya Mutia. Terima kasih. Sampai jumpa di Sampai jumpa di lain waktu. lain waktu.